Muhammad sholatnya males-malesan, ngajinya males-malesan, iktikafnya males-malesan. Kita beda kalau ke pengajian dengan datang ke arisan, apalagi dapat bantuan. Kira-kira lebih cepat datang ke pengajian apa datang ke bantuan? Udah ketahuan orang sini sama kayak di sana. Betul. Tapi walaupun begitu, alhamdulillah kita punya Nabi yang sangat sayang terhadap kita. Coba kalau kita menjadi umat Nabi Nuh alaihi salam, coba kalau seandainya kita menjadi umat Nabi Allah Musa alaihi salam, maka ketika tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada nabinya, maka langsung minta kepada Allah agar diturunkan azab, agar diturunkan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi umat Nabi Muhammad mau salat kek, mau kagak kek, tetap waktunya makan makan, waktunya punya duit punya duit. Kadang yang jarang salat duitnya lebih banyak. Benar, betul. Kenapa demikian? Karena di situ tertanam rahmannya Allah. Maka ketika kita mengawali ngaji, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman ini bentuk rahmatan lil alamin. Maka seluruh alam semesta mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang berimankah dia, yang tidak berimankah dia, maka dia akan mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan rahmatnya Allah. Mau ibadah atau tidak ibadah, tetap waktunya punya duit, mau punya duit. Alhamdulillah. Betul apa betul? Kita suka ngomong begini nih Bu, si kita suka ngomong begini nih. Kata ibu-ibu, padahal gak salat duha rajin, tahajud rajin, baca Quran rajin, sholat tepat 5 waktu rajin, begini mulu hidup. Ada yang begitu ada? Oh dia mau sholat kagak, kerja juga biasa-biasa aja, duitnya banyak mulu, itu begitu. Ada yang begitu ada? Jangan aneh, itulah bentuk rahmatnya Allah. Allah berikan di dunia, baik yang beriman ataupun yang tidak beriman, semuanya mendapatkan rahmat Allah. Tetapi ingat, ketika rahimnya Allah, maka ini khusus bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Ketika masuk ke alam akhirat, walaupun dia di dunia kaya raya, duitnya banyak, tetapi dia tidak nyembah kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, jangan harap dia bisa mendapatkan surganya Allah. Nah, betul. Nah, masih mending kita punya, walaupun hidup kita sederhana, biasa-biasa aja, yang penting mau ibadah. Betul apa betul? Maka saya himbau kepada ibu-ibu, apapun aktivitasnya, ibadah selain ibadah mahdoh seperti pengajian, usahakan apa-apa izin kepada suami. Betul ya? Betul. Izin kepada suami sekalipun datang ke pengajian. Saya sering ingatkan Bu, saya di mana-mana Bu, kalau majlis taklim, mau yang di Jakarta, mau yang di lingkungan saya, Bu, itu mau ngaji ke saya, kira-kira sudah bilang dulu sama suami apa belum? Sudah bilang, kira-kira suaminya ridho apa kagak? Kalau suaminya ridho, ibu berangkat, kata suaminya, Mama, ya Bapak, Mama mau ngaji ya? Iya Bapak, ini uangnya 100.000, mantap apa kagak? Kira-kira begitu apa kagak? Jangan sampai begini, ibu-ibu mau pengajian ke Masjid As-Sofwa, bilang sama bapaknya, Bapak, ya Mama mau pengajian ke Masjid As-Sofwa, pun jemuran angkat ya. Awas nih ya, awas. Jadi apa yang kita kaji pada kesempatan malam yang mulia ini, agar bisa kita realisasikan dalam kehidupan kita. Contoh panutan seorang perempuan adalah istri Nabi yang bernama Khadijatul Kubra. Siti Khadijah kuburannya di mana? Kuburannya ada di kota suci Mekah, tempatnya di Maklah.
tempatnya di Ma'la, berpisah dengan Nabi. Istri tertua Nabi yang bersanding dengan Nabi, istri muda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi istri tua Nabi yang bernama Khadijah dikuburkan bukan di Madinah, melainkan dikuburkan di Mekah, yaitu di kampung Ma'la namanya. Maka di Ma'la itu ada kuburan ulama-ulama Nusantara. Salah satunya Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Salah satunya lagi ada orang Rembang, Syekh Maimun Zubair, itu dikuburkan di kota suci Mekah, di Ma'lasanya. Di sana berdampingan, berhendesan dengan istri Rasulullah yang bernama Siti Khadijatul Kubra. Ini Siti Khadijah dulu diceritakan di dalam tarikh, diceritakan di dalam sejarah. Siti Khadijah ini binti oleh perempuan pedagang kaya raya, pedagang kaya raya. Sepertiga kota suci Mekah itu kekayaannya milik Siti Khadijah. Tapi Siti Khadijah kagak sombong, Siti Khadijah kagak. Nah, kita mah baru punya kontrakan 10 pintu, jalan udah kagak nginjak bumi. Nah, maka contohlah Siti Khadijatul Kubra, walaupun kekayaannya banyak, sepertiga kota suci Mekah milik Siti Khadijah, tapi Siti Khadijah kagak pernah sombong. Alhamdulillah. Bahkan Siti Khadijah kekayaannya habis memakai dakwah Rasulullah, digunakan untuk dakwah Rasulullah. Maka suksesnya dakwah Rasulullah yaitu disertai istrinya yang bernama Khadijah. Maka kita nih Bu, seorang laki-laki nggak bakalan sukses kalau tanpa support dari istri. Betul. Rasul nggak bakalan sukses dakwahnya kalau tidak didampingi istrinya yang bernama Khadijah. Kita pun sebagai suami nggak bakalan sukses dalam kehidupan baik dunia maupun akhirat kalau tanpa support hubungan seorang istri. Alhamdulillah. Maka doa istri ini mustajabah, Bang. Doa istri ini mustajabah. Kadang kita sembunyi-sembunyi, istri mah tahu aja tuh, Bang. Betul. Karena doa yang paling mustajabah, satu doa ibu terhadap anaknya, yang kedua doa istri terhadap suaminya. Maka jika hari ini kita belum sukses dalam kehidupan, berarti ada yang salah di dalam menatap kehidupan kita. Betul. Bagaimana B.J. Habibie dengan Bu Ainun sukses karena Bu Ainun perempuan setia. Betul. Bagaimana Susilo Bambang Yudhoyono sukses karena didampingi oleh Ibu Ani. Betul. Maka butuh pendamping. Maka Rasulullah hebat dakwahnya karena ada support dari istri yang bernama Siti Khadijatul. Nanti yang menjadi pemimpin perempuan ke surga Siti Khadijah. Nanti ibu kalau ke surga akan ketemu dengan Siti Khadijah, ketemu dengan istri-istri Nabi, Siti Hafsah, Siti Ramlah, Siti Hindun, Siti Zainab, Siti Ruqayyah. Ini sekarang nama Zainab sudah mulai hilang, nama Ruqayyah sudah mulai hilang, nama Maimunah sudah mulai hilang. Ya sekarang namanya Apriliani, namanya Septiani, namanya Agustiani, namanya Mei. Betul. Ini nama-nama istri Nabi sudah mulai punah, Bu. Sekarang kita punya anak dinamain Maimunah. Itu mah jadul. Betul. Padahal nama Maimunah adalah nama yang mulia. Nama Aminah nama yang mulia. Nama Zainab nama yang mulia. Betul. Kita mah kalau masih anak zaman sekarang nama Zainab Kutuaan. Betul. Sekarang namanya apa? Mei. Namanya siapa? Karoli. Subhanallah, kita dijajah dalam nama pendidik anak
Siti Romla, Siti Hindun, Siti Jenab putri Rasulullah. Kita malah ganti nama Agustiani karena lahir bulan Agustus. Karena lahir bulan Februari, lahirnya Febrianti, laki-laki Febrianto. Subhanallah. Maka di dalam maulid mengajarkan akhlak. Maulid ini mengajarkan kita melihat sejarah Rasulullah. Jadi kalau ada maulid bukan menceritakan Rasulullah, itu keluar daripada tema mana? Betul. Jika ada orang temanya maulid, tapi temanya ustadznya kagak ceritakan maulid, itu keluar daripada tema maulid. Jika saya diundang tentang walimah safar haji, otomatis saya menceritakan tentang itu. Jika saya diundang walimah safar umroh, otomatis saya menjelaskan bagaimana tata cara umroh. Maka kalau kata santri harus sesuai dengan muktadohalnya. Betul. Inilah maulid, agar setiap maulid kita tahu begitu hebatnya Rasulullah beserta istri Rasulullah yang bernama Siti Khadijatul Saduna fi dunya fauzuna bil ukhra li Khadijatul kubra wa Fatimah Zahra li Khadijatul kubra wa Fatimah Zahra. Hafal apa kagak? Hafal apa kagak? Bapak-bapak waktu ngopi selesai. Oke, sama-sama. Saduna fi dunya fauzuna bil ukhra li Khadijatul kubra wa Fatimah Zahra li Khadijatul kubra wa Fatimah Zahra. Sama-sama. Saduna fi fauzuna bil ukhra li Khadijatul kubra wa Fatimah Zahra li Khadijatul kubra wa Fatimah Zahra. Enak apa kamu? Enak bercerita tentang Rasul, bercerita tentang istri Rasul. Tidak ada yang tidak enak, semuanya enak. Kenapa? Karena istri Rasul, keluarga Rasul, manusia yang suci. Ketika kita menyebutkan namanya, maka akan tertanam nur Muhammad, akan tertanam nur keluarga Rasulullah, akan masuk ke dalam qalbu dan hati kita. Alhamdulillah. Betul. Baca salawatnya sampai kapanpun gak bakalan bosan. Beda dengan nyanyi dangdut. Betul. Dulu populer lagu Ayu Ting Ting. Sekarang udah mulai punah tuh lagu Ayu Ting Ting. Betul. Tapi membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kapanpun itu salawat ila yaumil qiyamah gak bakalan selesainya memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Inilah hebatnya Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah. Kata Allah di dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhan nabiyyu inna
Apa Bu? Apa syahidan? Syahidan Nabi menjadi saksi. Maka hari ini kita kumpul disaksikan oleh Nabi. Kata Nabi ada di Masjid As-Sofa maulidan sambil nyindir. Itu Nabi menyaksikan apa kagak? Jadi jangan sampai kita tidak sadar bahwa apa yang kita perbuat ada disaksikan Rasul. Karena Nabi syahidan, tugas Nabi menyaksikan umatnya apa yang diperbuat oleh umatnya. Alhamdulillah. Oh, di belakang kata Nabi ada yang pada maulid sudah mulai rematik. Duduk ulah ganti kanan ganti kiri, kapan Ustaz selesai? Waduh. Awas, kita harus ingat bahwa Nabi diutus oleh Allah pertama adalah syahidan. Apa syahidan? Menyaksikan apa yang kita perbuat sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bahkan salawat kita nih dibawa oleh malaikat-malaikat disampaikan kepada Nabi di Madinah. Kata malaikat, ini ibu-ibu baca salawat, cuman baca salawatnya ingin kaya. Guru, ini ke salawatnya. Nyampe tuh ke Rasulullah di Madinah. Nyampe tuh salawat-salawat kita ke Rasulullah yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Nyampe dibawa oleh para malaikat-malaikat. Ada ini Pak RT baca salawat cuman pengen kawin lagi. Ada tuh salawatnya nyampe kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Karena Nabi adalah syahidan. Maka harus kita ingat bahwa Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi untuk umatnya walaupun jasad Nabi sudah terkubur di Madinah Al-Munawwarah. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan kita hari ini malam ini bisa bersalawat di kampung halaman kita. Suatu saat kita bisa mengatakan maulid, membacakan salawat langsung di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu ingin ke Madinah, ingin ke Mekah. Udah daftar apa belum? Selamat berhayal. Umat Rasulullah, maka seumur hidup jangan minta wafat dulu kepada Allah sebelum melaksanakan rukun Islam yang lain, yang namanya ibadah haji atau ibadah umroh. Jadi ibu jangan minta mati dulu kepada Allah sebelum kaki ini menginjakkan kota suci Mekah dan Madinah. Kenapa? Karena kota suci Mekah dan Madinah adalah tempat yang mulia dan haji adalah bagian daripada rukun Islam. Apalagi orang Peru yang duitnya banyak. Nih, kata Nabi nih, di mana orang yang duitnya banyak, dia kontrakannya banyak, duitnya banyak, dia kagak melaksanakan ibadah haji atau umroh, ini khawatir matinya bisa menjadi Yahudi atau Nasrani. Na'udzubillah min. Maka minimal kita daftar, minimal daftar haji walaupun kagak sempat berangkat haji karena peraturannya lama. Yang penting kita sudah mau menjalankan rukun Islam yang kelima, namanya ibadah haji. Maka secara hakikat maka kita sudah menggugurkan rukun Islam yang kelima. Alhamdulillah. Maka mudah-mudahan dengan maulid Allah izinkan kita, Allah takdirkan kita untuk sama-sama berjumpa dengan Rasulullah baik di Madinah Al-Munawwarah, baik di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya Nabi salam alaika ya
disebutin ustaz yang tidak tahu diri, saya ingin disebut ustaz yang tahu diri, maka saya tahu diri. Itu dari tadi Pak Isa sudah kumpul di sini, betul ya? Ya, udah remati, asapura, pelino, mudah-mudahan semuanya itu penyakit berkah maulid disehatkan kembali, disembuhkan kembali oleh Allah. Yang sulit berkah maulid dimudahkan oleh Allah. Suami yang belum romantis setelah maulid romantis. Yang masih galak suaminya setelah maulid suaminya baik. Istrinya yang cerewet setelah maulid jadi kalem. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, karena waktu sudah menunjukkan jam 10 lewat 10, kita juga untuk istirahat. Betul Bu ya? Maka malam untuk istirahat. Ibu-ibu kan jam 4 harus bangun Bu ya. Jam 4 harus bangun tahajud. Betul ya? Setelah tahajud sholat subuh, setelah sholat subuh masak buat suami, setelah masak nyuci piring, setelah nyuci piring bersihkan baju. Betul Bu ya? Maka mudah-mudahan apa-apa yang ibu kerjakan niat khidmat kepada suami, insya Allah surga jaminannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin itu saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya manusia biasa, tidak lepas daripada salah dan dosa. Mohon maaf yang seluas-luasnya. Jika benar murni datangnya dari Allah, jika salah itu dari kebodohan saya. Rukna sofa pada makadar. Billahi sabil haq. Allahumma bil aqwali thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustaz